Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, berjumpa bersama saya Denny Aryadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Landak dalam podcast Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Indonesia, Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal Ki Hajar Dewantara, lahir di Pakualaman 2 Mei 1889. Dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia hingga saat ini. Semboyan itu kita kenal dengan trilogi pendidikan, yaitu Inggarso Sungtulodo di depan memberikan contoh, Ingmadio Mangunkarso di tengah memberikan semangat, Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan dasar pendidikan, di mana yang pertama adalah menuntun. Artinya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan dan merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak itu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Kemudian, yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Berbebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta suatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kemudian, yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, dan pikiran adalah tenaga. Nah, dalam podcast ini saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran yang saya laksanakan, pembelajaran hanya berpusat pada guru, artinya saya yang menguasai kelas sehingga siswa terkesan tidak aktif. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Nah, ini hanya berpusat atau utamanya hanya pada aspek kognitif. Jadi guru hanya berfokus pada aspek kognitif siswa tanpa memperhatikan aspek penilaian yang lain. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Yang keempat, peserta didik pasif dan motivasi belajar yang rendah. Kemudian, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Nah, kemudian refleksi yang kedua adalah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Ada dua perubahan.
yaitu merubah pemikiran saya dan merubah perilaku saya. Merubah pemikiran, yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada anak atau student center. Kemudian, yang ketiga adalah menghargai setiap karakteristik belajar anak. Yang kedua adalah merubah perilaku. Nah, perilaku yang berubah di sini adalah yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah lebih cermat dalam melihat bakat anak. Artinya kita menuntun sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Refleksi yang ketiga yang dapat saya terapkan adalah yang dapat diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem AMO, artinya pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran dan serta melatih kecakapan abad 21 untuk siswa. Nah, kesimpulan saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah pendidikan atau pembelajaran yang berhamba pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.